Pada video kali ini gue mau bahas lagi nih sebuah lensa sapu jagat yang posisinya, tadi gue megangnya aneh banget ya, yang posisinya sekarang semakin menarik buat para pengguna Fujifilm. Kira-kira lensa apa sih ini? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan kali ini gue mau bahas sebuah lensa third party dari Fujifilm lagi. Tapi ini, bukan dari Fujifilm, buat Fujifilm lagi. Tapi ini menarik karena sebenarnya lensa ini bukan lensa yang baru banget, bukan yang masih panas, hot banget gitu ya. Karena ini adalah salah satu lensa third party yang muncul pertama kali sejak Fujifilm mengumumkan kalau mereka udah membuka mounting sistemnya kepada brand lain, kepada brand third party maksudnya ya, third party pembuat lensa. Ini adalah lensa Tamron 18300 mm f3.5 sampai 6.3. Sebuah lensa sapu jagat yang dibanderol seharga Rp10.600.000. Dia terbilang lensa sapu jagat karena mampu untuk mengambil karakter gambar yang wide maupun tele dari 18 sampai 300 mm. Mantep banget. Nah, yang menarik lagi sebenarnya kita pun udah pernah bahas lensa ini di ST Media. Jadi bener-bener bukan produk baru di sini juga. Cuman gini, waktu pertama kali gua review lensa ini, itu kita tesnya kalau nggak salah pakai X-T4 atau X-T3 dengan kemampuan autofocus yang sama lah. Itu X-T4 dan X-T3 autofokusnya mirip-mirip. Dan salah satu keluhan terbesar gua ketika review waktu itu bukan di lensanya, tapi karena bodi kamera Fujifilm yang autofokusnya belum cukup mumpuni, specifically buat kebutuhan birding. Karena waktu itu gue ngetesnya buat birding juga. Mikir dengan 300 mm-nya gue rasa menarik gitu kan buat kita coba-coba birding. Gue kesulitan di situ, gue kesulitan banget waktu motret burung karena sistem autofokusnya Fuji yang nggak gampang buat hunting burung, dan emang di kamera tersebut belum ada object detection juga. Dari beberapa kesempatan buat motret foto birding yang bagus, jadinya gue cuma dapat sedikit foto aja yang bisa dibilang lumayan karena dapat fokusnya. Karena ada momen-momen yang keren banget, gue juga udah ngadep situ lensanya, udah framingnya bagus juga dengan 300 mm-nya bisa cukup deket, tapi gambarnya misfokus gitu. Karena kesulitan, suffering banget gue untuk ngatur fokusnya. Apalagi waktu itu gue ngetesnya cukup berbarengan dengan kamera Canon EOS R3 yang AF-nya atau autofokusnya ke burung itu lengket banget dan bikin experience-nya itu bener-bener asik banget. Beda banget sama pas gue coba si Tamron ini pakai kamera Fuji. Gue lupa X-T4 atau X-T3 gitu utamanya. Tapi ya itulah, sama aja gitu sistem autofokusnya. Nah, tapi belum lama ini Fujifilm meluncurkan kamera mirrorless flagship terbarunya, yaitu adalah Fujifilm X-H2S. Walaupun gue nggak bisa tunjukin sekarang karena barangnya udah nggak di kita, tapi ya mereka baru aja meluncurkan X-H2S. Sebuah kamera APS-C dengan teknologi yang luar biasa. Termasuk dia udah stack sensor buat merekam banyak gerakan cepat dengan baik, dan salah satu update terbesarnya adalah autofocus. Jadi sekarang kamera Fujifilm mulai dari si X-H2S ini punya kemampuan untuk AI object tracking autofocus. Dan list objek yang tersedia juga banyak banget. Mau orang, binatang, burung, mobil, motor, pesawat, hingga kereta. Jadi autofokusnya mirip juga dengan list object trackingnya yang dipakai di Canon EOS R3. Dan tentunya ini bakal ngebantu banget buat banyak workflow. Nah, setelah mengetahui soal fitur tersebut, gue langsung kepikiran tentang lensa Tamron sapu jagat yang satu ini. Karena dengan kemampuan Fujifilm yang lebih baik dari segi autofokusnya, ini membuat posisi lensa sapu jagat ini, sapu jagat dari Tamron ini, brand third party yang ya cukup punya reputasi juga gitu ya, Tamron, dia semakin menarik buat dipertimbangkan. Dan akhirnya gua ngontak Tamron lagi buat cobain lensanya lagi, dan gua coba memadukannya dengan Fujifilm X-H2S. Gue ingetin lagi, kita udah ada review dari lensanya ini, jadi kalau nanti mau pembahasan yang lebih mendetail bisa ke sana. Cuman sekarang gue akan recap sedikit dulu soal lensanya. Intinya dia versatile banget, serbaguna, makanya disebut sapu jagat. Karena dia adalah lensa zoom dengan focal length coverage, bisa menghandle wide dari 18 mm dan bisa tele banget sampai 300 mm. Jadi kalau kalian masih belum aware focal length zoom yang ditawarkan oleh lensa ini,
Ini adalah focal length yang cukup ekstrim gitu ya. Bener-bener sapu jagat. Build quality juga bagus, terasa padat, proper buat jadi lensa harian yang kita bawa-bawa terus sebagai lensa utama kita, apalagi mengingat fungsinya yang juga sefleksibel itu. Ada sedikit poin yang perlu jadi pertimbangan karena lensa ini zooming ringnya yang gua rasain itu terasa berat, tergantung dari posisi kita ngekernya, tapi kalau ngadep atas kayak gini, kita ngezoomnya berat, tapi balikinnya cepet gitu. Atau kalau kita posisinya ngadep bawah, kita ngezoomnya cepet, cuma balikinnya berat gitu. Karena emang elemen optik yang bergerak, kayak yang kalian bisa lihat, itu cukup besar gitu ketika kita melakukan zooming. Sama kalau kita zooming ngubah focal length-nya kayak tadi gitu ya, kita ngubah posisi focal length-nya, objek kita tuh bakal misfokus dulu. Fokusnya bakal berantakan dan dia baru nanti nyari fokus lagi kalau kita berhenti zooming. Ini membuat proses tracking objek mungkin bakal jadi agak tricky kalau kita sambil ngezoom. Tapi balik lagi, ini tetap jadi opsi lensa sapu jagat yang budget friendly dengan fungsi yang versatile banget menurut gua. Nah, pas gua tes dengan X-H2S, fitur autofokusnya ini benar-benar merubah experience yang sebelumnya gua rasakan dengan X-T4. Ini yang di tangan gue X-T3 ternyata ya, tapi itu mirip-mirip gitu kan. Buat birding asik banget. Autofokusnya emang belum sebagus Canon R3 yang gue rasain ya. Kalau kalian belum nonton reviewnya X-H2S silahkan ditonton gitu. Tapi paling nggak dia tahu ketika ada objek burung yang mau gua foto dan berusaha mengejar autofokusnya ke subjek tersebut. Pas gua ngetes, ini momen yang gua dapat emang lagi kurang bagus ya di sananya. Burungnya itu lagi kurang banyak, tapi gua mendapatkan beberapa foto yang cukup menarik gitu dari momen-momen yang sedikit tadi. Karena walaupun timingnya kurang pas, tapi perpaduan kamera dan lensanya ini mempermudah gua untuk menangkap momen yang ada. Kalian juga bisa lihat ya hasil fotonya emang nggak setajam lensa 150-600 mm-nya Fuji karena range-nya juga nggak sejauh itu, tapi untuk sebuah lensa sapu jagat terjangkau ini hasilnya cakep banget buat kalian hunting. Oke, mungkin udah waktunya buat gua memberikan kesimpulan. Menurut gua setelah nyobain lensa ini lagi dipadu dengan sistem Fujifilm terbaru, bukan yang ini, bodinya kemarin pakai X-H2S, gua rasa perkiraan gua tepat. Lensa Tamron ini terasa jauh lebih menarik lagi. Tapi ya, balik lagi, kalian sendiri juga yang akan menentukan apakah menarik atau enggak buat kalian. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.